Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang kami hormati Bapak Wahyu Tri Atmojo. Beliau adalah penelaah pengembangan usaha dan koordinator konsultan pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM DIY. Assalamualaikum Pak Wahyu. Yang sama-sama kita hormati juga pemateri kedua nanti akan disampaikan oleh Bapak Rosid Kusuma Yuda SE. Ini beliau juga konsultan bidang pemasaran. Assalamualaikum Pak Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Sehat, selamat pagi Pak. Mudah-mudahan sehat ya. Yang sama-sama kita hormati juga Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Bazar Marzuki, Bapak Ibu peserta seminar dan workshop Sibagul. Mudah-mudahan selalu sehat dan tetap semangat. Semuanya sehat ya Bapak Ibu. Ini kelihatannya dari wajah-wajahnya ceria. Mudah-mudahan hari ini banyak keuntungan yang kita dapatkan dalam kegiatan ini. Alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat hidayah kita semua diberikan kesempatan untuk mengikuti kegiatan seminar dan workshop Sibagul. Acara ini diinisiasi kerjasama antara Baitul Mal Al-Ikhwan dengan Dinas Koperasi UMKM DIY yang didukung oleh BMT Al-Ikhwan dan AITC. Mudah-mudahan kegiatan kita dari awal sampai akhir nantinya lancar dan diberikan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam marilah senantiasa kita aturkan kepada junjungan alam Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan kita sebagai umatnya. Mudah-mudahan nantinya mendapatkan syafaat yang mulia. Bapak Ibu yang berbahagia, izinkan saya Suyitno untuk menyampaikan susunan acara dalam kegiatan seminar dan workshop Sibagul pada hari ini, Rabu tanggal 25 Agustus 2021. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua kata sambutan panitia, acara yang ketiga seminar, acara yang keempat testimoni Sibagul, acara selanjutnya nanti juga ada seminar kedua, selanjutnya tanya jawab dan istirahat. Nah, ini untuk kegiatan acara seminar. Sedangkan siang nanti akan kita lanjutkan dengan acara workshop Sibagul. Setelah itu nanti tanya jawab dan terakhir penutupan. Nah, inilah susunan acara kita pada pagi sampai sore hari nanti Bapak Ibu. Mudah-mudahan semuanya diberikan kelancaran dan kesehatan. Memasuki acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah sama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan mengucapkan lafal basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, kata sambutan dari panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Bazar Marzuki. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Selamat datang para peserta
seminar dan workshop Sibagul. Pertama, terima kasih kami ucapkan atas partisipasi untuk mengikuti seminar dan workshop yang diselenggarakan oleh Baitul Mal Al-Ikhwan atau BMI bekerja sama dengan Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta, didukung juga BNT Al-Ikhwan dan AID. Para peserta yang berbahagia, marilah kita ikuti seminar pada hari ini dengan penuh harap kita sekalian berupaya untuk meningkatkan upaya kita dalam usaha, yang mana Sibagul adalah program Dinas Koperasi UMKM Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memperkuat jaringan pemasaran UMKM. Untuk itu, dengan penuh harapan, kami panitia pelaksana mengharap Bapak Ibu sekalian bisa mengikuti seminar sampai selesai. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan hidayah dan inayah kepada kita sekalian dalam rangka kita menambah pengetahuan tentang Sibagul itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Bazar Marzuki selaku Ketua Panitia dalam kegiatan seminar dan workshop Sibagul pada pagi hari ini. Inti dari sambutan beliau mengucapkan selamat datang dan tentunya kita semua mudah-mudahan mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir dan dalam rangka menambah pengetahuan khususnya tentang Sibagul ini. Acara selanjutnya ini adalah acara inti, yaitu seminar pertama. Seminar pertama ini akan membahas tentang pengenalan Sibagul Jogja, platform inovasi pembinaan koperasi dan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta. Yang akan menyampaikan pemateri kita pada pagi hari ini yaitu Bapak Wahyu Triatmojo. Assalamualaikum Pak Wahyu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau ini adalah penelaah pengembangan usaha dan koordinator konsultan pusat layanan usaha terpadu koperasi dan UMKM daerah istimewa Yogyakarta. Kepada Bapak Wahyu kami persilahkan. Oke, saya izin buka masker. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dengan rahmat dan nikmatnya kita bisa berjumpa di forum silaturahim ini, berjumpa di kegiatan online ini. Semoga walaupun kita belum bisa bertatap muka secara langsung, mudah-mudahan pertemuan online ini menjadi amal silaturahim kita semua. Mudah-mudahan menjadi hal yang positif bagi pengembangan usaha Bapak Ibu semua.
serta pemahaman tentang Sibakul dan manfaat atau layanan dari Dinas Koperasi juga nanti bisa tersampaikan sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, pada sesi kali ini mohon maaf saya dikasih waktu berapa menit ya untuk memperlancar saja. Ya, untuk masih waktunya kita kurang lebih 30 menit. 30 menit ya, supaya nanti tidak terlalu molor juga dan lebih banyak nanti sharing-sharing kami ingatkan Pak, sebenarnya kalau karena saya. ada diskusinya. Ya, lebih nyaman kalau lebih banyak diskusi. Terima kasih. Saya menghaturkan salam hormat kami kepada seluruh pengurus Koperasi Polis Syariah BMT Al Ikhwan. Khususnya di sini ada teman-teman, ada banyak sekali ya. Bismillah. Mudah-mudahan ini menjadi amal silaturahim dari teman-teman panitia semua dan mendapatkan kebarokahan fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ya, saya izin share screen Bapak Ibu untuk memudahkan terkait materi yang kami sampaikan. Materi ini memang kami siapkan untuk Bapak Ibu dan saya juga coba update terkait dengan perkembangan terbaru karena di beberapa kesempatan memang ada banyak perubahan terutama di sisi jumlah. Nah, Bapak Ibu, apakah share screen saya sudah muncul di layar handphone atau layar laptop atau layar komputer Bapak Ibu semua? Sudah, Pak. Sudah ya, oke. Ya, saya langsung masuk. Jadi ini yang akan kami sampaikan. Secara umum kami di sini, ini di ruangan ini adalah ruang IT kami. Jadi saya juga barusan berkomunikasi dengan teman-teman di sini menyiapkan ini karena ini juga bagian dari sosialisasi serta ajakan ya supaya masyarakat bisa memahami tentang apa sih yang Pemda DIY sampaikan. Jadi kalau tadi waktu di sambutan disebutkan bahwa Sibakul ini adalah punyanya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, saya sedikit meluruskan Pak. Betul Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, tetapi lebih tepat lagi kalau ini miliknya Pemda DIY. Dan Dinas Koperasi dan UKM ini ditunjuk sebagai pelaksana sekaligus ujung tombak di pelaksanaan Sibakul ini. Jadi Bapak Ibu, ini bukan miliknya Dinas Koperasi saja, melainkan ini miliknya Pemda DIY. Di mana memang Sibakul ini itu merupakan sebuah sistem informasi yang diharapkan mampu untuk melakukan pembinaan, baik itu koperasi maupun pelaku usaha di DIY, serta memang diharapkan inovasi ini itu menjadi solusi dari permasalahan yang muncul dari sistem data UMKM yang memang sebelumnya belum terpusat dan belum terintegrasi, sehingga ketika kemudian ditanya berapa sih jumlah UMKM di DIY, cukup sulit untuk menjawab itu. Selain karena memang dari sisi usaha mikro yang kecenderungan hari ini bikin usaha, tetapi mungkin 2-3 bulan lagi dia akan tutup dan dia akan buka lagi dengan usaha berbeda di bulan-bulan berikutnya. Ya, itu fenomena yang terjadi di DIY. Ada juga yang memang beliau sendiri atau UKM-nya ini tidak mau mendaftarkan usahanya sehingga kami tidak memiliki cukup data yang valid ya. Walaupun kami sudah melakukan kolaborasi dengan teman-teman dari Dinas Koperasi dan UKM baik kabupaten maupun kota begitu. Di sini kalau tidak keliru juga ada teman-teman dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman, betul ya? Tadi saya lihat ada ini dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sleman. Oke, ini alhamdulillah nanti mungkin juga bisa sharing juga, apalagi terkait dengan kebermanfaatan Sibakulnya nanti sejauh mana. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, ini data keragaman koperasi dan UKM. Saya ambil yang tahun 2019 sebelum Sibakul ini
itu apa ya namanya ya, Sibakul ini istilahnya berevolusi sampai dengan sekarang. Kalau diperkirakan memang seperti ini, dan ini bersumber dari data masing-masing kabupaten kota, Bapak Ibu bisa melihat bahwa ternyata jumlah UKM terbanyak itu ada di, nah ini, ada di, ya di sini Bapak Ibu kita lihat ya, dari kota Jogja itu jumlah UKM ada 15.000, Kulon Progo 28.000, Bantul 57.000, Sleman 49.000, dan Gunung Kidul 33.000. Ini adalah data 2019. Dan setelah kita total jumlahnya ada 263 sekian. Namun selama beberapa tahun terakhir ternyata ada beberapa perubahan, dan saat ini sudah mencapai di angka 300.000 UMKM se-DIY. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit kita flashback ke belakang terkait dengan pandemi COVID-19 khususnya di DIY. Ini pertumbuhan laju DIY 2018-2019 seperti ini. Tapi di 2020 dia mengalami penurunan seperti ini. Triwulan 2 ya, ini kondisi kita itu perekonomian DIY mengalami tengadan yang semakin kuat sampai dengan ya posisinya minus seperti ini Bapak Ibu. Maka dari itu memang kemudian sistem yang dibangun Sibakul waktu itu yang awalnya bermula dari sistem database UMKM mulai bergeser bagaimana Sibakul ini bisa membantu terkait dengan kondisi ekonomi di DIY. Dan apa yang dilakukan oleh Sibakul seperti ini Bapak Ibu. Oke, kita lihat ya Bapak Ibu, ini adalah hasil beberapa analisa. Dari sisi pertanian, itu sisi produksi secara umum pertanian tidak mengalami gangguan besar terhadap pandemi ini. Hanya saja kegiatan agrowisata itu tidak dapat berlangsung. Sementara dari sisi untuk permintaan itu relatif tetap ya, tidak signifikan. Perikanan ini dia. Perikanan itu di awal pandemi dia juga mengalami penurunan luar biasa ya, bahkan sampai dengan banyak hotel yang tidak sanggup untuk menampung panen ikan sehingga panen ikan itu berlimpah, harga turun. Itu yang terjadi. Dari sisi pariwisata jelas terdampak dan sebagainya. Jadi ini adalah gambaran secara umum. Dan Bapak Ibu sebagai pelaku usaha juga pastinya merasakan dampak yang berbeda-beda antara satu jenis usaha dengan jenis usaha yang lain. Nah, selama pandemi ini Bapak Ibu kita lihat bahwa adanya COVID merubah aktivitas kebutuhan dan pola pencarian terhadap barang-barang kebutuhan, makanan, minuman, dan lain sebagainya. Lebih banyak mereka tinggal di rumah, fokus pada kebutuhan primer, bahkan ada kecenderungan melakukan hematisasi ya. Hematisasi itu beliau kebanyakan itu orang mulai mengurangi belanja yang nggak perlu kayak gitu. Apalagi yang punya hutang gitu ya. Mungkin di sini ada beberapa peserta mungkin sudah ada pandemi COVID-19 masih punya hutang lagi. Dan hutangnya nggak tanggung-tanggung, bukan 7 digit tapi 8 digit atau 9 digit kayak gitu. Jadi apalagi kalau Bapak Ibu usahanya menurun. Saya sendiri mengalami demikian. Saya punya usaha yaitu di fotografi. Salah satu divisi usaha saya adalah di rental alat fotografi dan jual beli alat fotografi. Di akhir tahun 2019 dan di awal tahun 2020 saya waktu itu karena melihat harga sedang ada kecenderungan turun, saya kulakan banyak. Bulan Februari, Maret, April itu kebayang ada pandemi. Dan kebayang Bapak Ibu yang harusnya saya panen di usaha fotografi saya di Ramadan dan Lebaran 2020 itu nggak jadi. Karena ternyata usaha saya juga nggak begitu bagus waktu itu. Dan total kerugian dari usaha saya ya kurang lebih di angka 50-an lah kurang lebih. Jadi cukup banyak sih ya. Cukup banyaknya. Mungkin nggak seberapa dibandingkan dengan Bapak Ibu yang lainnya. Cuman masalahnya adalah waktu itu kami juga
karena memang sudah mulai memisahkan antara uang pribadi dengan uang usaha ya. Nah, ini juga penting. Maka dampak dari pandemi ini yang saya rasakan, karena saya juga bagian dari salah satu pelaku UMKM, saya punya usaha juga, itu ya mau tidak mau akhirnya saya merumahkan karyawan. Jadi 2 karyawan saya rumahkan. Itu yang terjadi dengan usaha saya. Walaupun begitu, alhamdulillah saya menemukan pola bisnis yang baru dan bahkan menemukan beberapa bisnis baru. Nanti mungkin kita bisa ceritakan. Tapi kalau waktunya cukup saja, yang jelas adalah dengan adanya perubahan pola di masyarakat ini, saya yakin banyak pelaku usaha yang kemudian akan berpikir ulang, apakah usaha yang saat ini dia jalankan itu cukup efektif atau tidak. Artinya jangan kemudian teman-teman memaksakan kehendak bahwa ketika tren masyarakat terhadap produk itu berkurang, apakah Anda akan tetap menjual dengan produk yang sama atau dengan jenis produk yang sama atau dengan quality dan spesifikasi produk yang sama. Nah, ini yang perlu dianalisa. Saya tidak memutuskan Anda atau meminta Anda untuk kemudian berhenti dari usaha Anda, bukan, tetapi saya lebih kepada mengajak Anda untuk meninjau ulang atau memperhatikan ulang apakah produk Anda itu benar-benar produk yang sedang dibutuhkan oleh konsumen atau tidak. Kalau memang usaha Anda ini menjadi tumpuan ekonomi keluarga Anda sehari-hari, maka hal ini akan cenderung sangat penting untuk Anda perhatikan. Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan yang tadi saya sampaikan, usaha yang menjadi tumpuan ekonomi keluarga. Jadi ini mungkin di sini ada Pak Suyetna ya sebagai moderator ya. Pak gini, banyak UKM di DIY itu dia hanya punya satu usaha, Pak. Dia hanya mengandalkan satu sumber pemasukan untuk kegiatan ekonomi keluarganya. Sementara usahanya itu terganggu akibat adanya pandemi. Ya, ini pasti akan sangat berdampak sekali. Maka disinilah yang kami sampaikan, penyebaran COVID ini jatuhnya korban dan dampak sosial bagi ekonomi, bagi warga masyarakat terminimalisir. Ini harapannya ya, karena memang yang terjadi adalah dampak sosial ekonomi itu sangat besar di DIY. Ya, apalagi Bapak Ibu, ini kondisinya begini, ini orang medan-medani tapi mungkin Anda juga merasakan. Anda punya usaha, usahanya jadi tumpuan ekonomi keluarga. Oke. Anda punya anak misalkan 2, ya kan? Istri 1 lah ya, istri 1 ya, jadi 4 di rumah ada 4, ayah, ibu, anak 2. Oke. Sehari-hari untuk makan itu rata-rata pasti paling enggak butuh antara 50.000 sampai 100.000. Anggap saja kebutuhannya adalah 100.000. Maka 100.000 kali 30 hari itu ya. Karena kan 30 hari makan, kecuali kalau dia setiap Senin Kamis dia puasa, mungkin berkurang ya jadi 20 hari itu ya. Tapi anggap saja 30 hari, maka dia kebutuhan adalah 3 juta rupiah. Sekarang saya tanya, usaha Bapak Ibu para peserta di sini, laba bersihnya ada enggak 3 juta rupiah? Oke. Sekarang saya tambah lagi, misalkan Anda ternyata punya hutang, baik itu hutang di BMT ataupun hutang di mana, taruhlah hutangnya adalah 1,5 juta rupiah. Maka pendapatan usaha Anda minimal harusnya adalah 4,5 juta rupiah. Benar kan secara logikanya ya? Yang jadi kendala adalah usaha Anda laba bersihnya nggak nyampe segitu. Apalagi gitu ya, gara-gara pandemi omset Anda menurun. Lah inilah yang kemudian menjadikan kita teman-teman di Dinas Koperasi dan UKM DIY waktu itu saya masih ingat kurang lebih di akhir bulan April 2020 melihat fenomena ini, apa yang harus dilakukan? Nah, mau tidak mau si bakul ini itu harus berubah dari dia itu sistem pembinaan yang sifatnya adalah kurikulum ini menjadi sesuatu yang bisa menjadi invisible hand yang kemudian ini bisa segera membantu para pelaku UMKM. Ketika kemudian Ibu Kepala Dinas menanyakan kepada kami apa yang akan diusulkan, ya salah satunya adalah kita akan melihat dari sisi UKM. UKM ini yang dibutuhkan apa? Ternyata UKM di DIY itu kecenderungan loh ya, itu hebat-hebat.
Kenapa hebat-hebat? Karena mereka memiliki pelanggan yang kuat, pelanggan yang loyal. Maka yang perlu diselamatkan pertama adalah pelanggannya. Bagaimana pelanggan itu diselamatkan? Bagaimana pelanggan ini tetap bisa membeli produk dan jasa Anda, terutama untuk makanan-makanan kuliner ya waktu itu ya. Maka salah satunya adalah, oke, kalau kita memberikan bantuan satu UKM, karena ada 300.000 UKM ya, satu UKM itu 1 juta per bulan, ya kan kalau Pak Jokowi kan ngasih 1,2 juta per bulan ya, ngasihnya 1,2 juta ya, BBUM ya. Pertanyaannya adalah gini, Pemda DIY mampu nggak ngasih 300.000 UMKM, per UMKM dikasih 1 juta? Oke, kita ambil nggak usah 300.000, kita ambil 100.000 saja atau sepertiganya, yang mereka adalah kategori usaha mikro. Pertanyaannya adalah Pak Suyatna begini, kalau 1 bulan 1 juta 1 UKM, ada 100.000 UMKM, maka dihitung sendiri. Beban APBD kita cukup mampu nggak untuk membayar itu? Jujur saja, Pemda kita adalah Pemda dengan pendapatan yang bisa dibilang terendah se-Indonesia karena kita tidak memiliki SDA atau sumber daya alam sebanyak atau sebagus kayak Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, apalagi yang Papua yang dia punya tambang macam-macam, Kalimantan punya tambang macam-macam dan sebagainya. Kita kecil loh, kita kecil. Sumber utama kita ya dari pariwisata, itu yang utama kayak gitu loh. Nah, sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, bantuan apa yang paling cocok untuk UMKM? Nah, ketika saya ditanya kayak gitu, lalu kemudian kita mendeskripsikan, oke Bu, saya coba mulai dari ide sederhana, yaitu memberikan fasilitas akses gratis pengantaran produk UMKM-nya saja. Jadi kalau ada konsumen mau beli, dia nggak perlu keluar rumah, dia cukup dari rumah WA kepada si si UKM, karena memang UKM ini kan sudah di-save kontaknya sama pelanggannya. Makanya tadi tak bilang, jadi UKM kita itu hebat-hebat, keren-keren. Kenapa? Karena secara nggak langsung mereka itu sudah punya database pelanggan di handphone mereka masing-masing. Kalau nggak percaya, sekarang coba cek dari para peserta. Pasti Anda punya kontaknya pelanggan. Ya, kecuali Anda yang nggak punya. gitu ya. Oke, nah saya mulai dari situ Bapak Ibu. Tepatnya tanggal 16 Mei tahun 2020, kita mulai waktu itu dengan budget awal yaitu 10 juta rupiah, kita mulai program gratis ongkirnya. Nanti di sini Mas Rosid juga akan membantu menyampaikan tentang free ongkirnya bagaimana. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, skemanya seperti ini. Kami memang tidak bisa langsung memberikan banyak bantuan, apalagi sifatnya fresh money. Jujur kita nggak cukup. Tapi kami mencoba melakukan pendekatan dengan program pendampingan seperti tadi, yaitu fasilitas gratis ongkir. Dan alhamdulillah ternyata program ini di tahun pertama kami cukup berhasil dan dilanjutkan lagi, bahkan mendapatkan apresiasi. Salah satunya anggaran kita yang awalnya cuma 10 juta itu naik jadi 100 juta dan di akhir tahun 2020 naik menjadi kurang lebih 330 juta rupiah dengan kurang lebih omset yang kita dapatkan 1,8 miliar. Jadi mungkin di sini ada para peserta, ada yang pernah pegang uang 1,8 miliar mungkin? Belum ya? Oke, bismillah, mudah-mudahan sebentar lagi atau efek dari pelatihan ini salah satunya adalah omset Bapak Ibu bisa naik. Amin. Amin. Bapak Ibu yang kami hormati, ini nakalnya kami, ini pandangan nakal kami. Jujur aja Bapak Ibu, kami ini kadang-kadang kalau diskusi sama Ibu Kepala Dinas itu kayak berpikirnya ya dari sisi kita, dari sisi anak muda kayak gitu kan. Yang kadang-kadang kita aturan itu nanti yang penting kita lihat dulu efeknya bisa enggak. Nah, kalau sudah baru kemudian kita lihat. Nah, inilah yang kami coba. Si bakul itu tidak ada anggarannya di 2020. Serius, tidak ada anggarannya. Bahkan kalau Bapak Ibu cek ke belakang di bulan Februari, Maret dan April kecenderungan anggaran Pemda DIY itu semua dialokasikan untuk penanganan dampak pandemi COVID. Artinya, setiap dinas tidak punya anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan.
pelatihan online, pelatihan tatap muka itu nggak bisa jalan karena memang nggak ada anggarannya. Anggarannya diambil untuk penanganan dampak pandemi. Oke ya, sehingga omongan kami ke Bu Kadis gampang aja. Bu, pinjemin uang kita 10 juta dong, Bu. Enggak, sorry. Pinjemin kita 100 juta. Sorry, 100 juta. Walaupun dari 100 juta, cairnya 10 juta. Itu. Ya. Dalam hidup saya, selama hidup saya ini kali kedua. Kali pertama waktu itu adalah kali ketiga, sorry. Kali pertama saya melakukan kenakalan seperti ini itu adalah ketika mendapatkan pinjaman uang dari Dikti 1 miliar rupiah waktu itu untuk dana kewirausahaan waktu saya kuliah tahun 2010. Kenakalan kedua saya masih ingat, saya bilang sama Pak kita satu tim, kita bilang sama Pak Rektor, Pak kita pinjam duit kurang lebih 167 juta bermodal dengan 2 surat. Saya mendirikan kafe kecil itu di belakang GOR UNJ karena memang saya asli kuliahnya di UNJ. Saya waktu itu pinjam ya tanpa agunan. Ya, itu cuman seperti itu. Dan ini saya lakukan lagi ke Bu Kadis itu ya, tanpa pokoknya istilahnya adalah kami coba, Bu, ini yang penting ide ini kalau bisa direalisasikan aja deh, wes kayak gitu. Akhirnya itu dari 100 juta cuman dikasih 10 juta dan 10 juta itu pun itu hebatnya kepala dinas kita juga. Itu gini teman-teman. Waktu itu kan tidak ada anggaran memang ya. Jadi ibu ini sampai gini, udahlah sementara nanti tak talangani sendiri kayak gitu. Jadi ini memang betul-betul si bakul ini, terutama si bakul market hub yang fasilitas gratis ongkir ini memang betul-betul kami dari teman-teman dinas koperasi itu memulai sesuatu yang itu bahkan tanpa anggaran. Artinya ini memang bentuk inovasi yang coba kita lakukan dan itu ini terus meningkat. Dan yang menarik adalah di program ini Bapak Ibu, kami juga selalu membuka diri. Kenapa? Karena ternyata banyak sekali pihak-pihak yang kemudian berasumsi bahwa, wah ini bagus banget. Bahkan ini informasi yang saya terima, Ngerso Dalam itu Bapak Gubernur itu menyampaikan salah satu inovasi Pemda DIY yang paling terasa untuk penanganan dampak pandemi COVID adalah si bakul market hub gratis ongkir. Makanya waktu itu saya Bu Kadis sama Pak Wisnu, saya masih ingat dipanggil ke gedung Dewan, itu ditanya langsung sama waktu itu dari Dewan, ya kan, terkait dengan kegiatan ini. Selesai kegiatan dikasih 2021 Mas Wahyu 1,2 M. Wow, gitu. Jadi gratis ongkir ini salah satu layanan di antara sekian layanan yang nanti Bapak Ibu bisa terima dari si bakul. Oke, dan saya secara pribadi itu alhamdulillah bersyukur sekali karena dari ide sederhana ini ternyata banyak orang yang kemudian ikut antusias, antusiasnya pun menular luar biasa dan alhamdulillah ini bisa bermanfaat banyak bagi masyarakat. Oke, 5 menit lagi ya, sedikit lagi atau 3 menit lagi deh. Saya ingin menyampaikan bahwa pada dasarnya si bakul ini bermula dari satu data UMKM. Berkembang menjadi modernisasi pembinaan UKM, kemudian berkembang lagi menjadi tata kelola berbasis data. Yang mana nantinya ketika Bapak Ibu mengikuti pendampingan, harapan kami adalah siapapun yang mereka mendampingi Bapak Ibu, ya, siapapun yang mereka mendampingi Bapak Ibu, mereka tidak kesusahan mendapatkan data Bapak Ibu. Dalam tanda kutip sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Sambil contoh begini, di Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY kami melakukan pembinaan. Di Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten setempat itu juga melakukan pembinaan. Dan kita juga punya satu penegasan, setiap BUMN, BUMS itu wajib memiliki program CSR yang salah satunya adalah pendampingan bagi pelaku UMKM. Kalau itu tidak tersinkronisasi dengan baik, maka bisa jadi ada di antara para peserta di sini, mohon maaf, tapi mudah-mudahan bukan peserta di sini ya. Ada salah satu UKM itu ya,
Itu yang habis pelatihan ini, besok ikut pelatihan mana lagi, besok ikut pelatihan lagi, besok pelatihan lagi, besok pelatihan lagi, kayak gitu. Sampai dengan aktivitas usahanya ketika ditanya apa? Mengikuti seminar, mengikuti pelatihan. Kalau ditanya omsetnya berapa? Tergantung amplop yang didapatkan dari hasil seminarnya. Itu kan nggak lucu kayak gitu ya. Ya kan? Sampai-sampai mohon maaf di beberapa kedinasan ada orang yang fotonya itu ya, itu dicetak kemudian ditaruh di ini, ditaruh di pintu masuk ruangan. Mohon maaf kan, bagi yang memiliki wajah ini dilarang masuk karena Anda tersangka kasus seminaris gitu ya. Kan gak nyaman banget kayak gitu. Dan itu ada teman-teman beberapa UKM yang mendapatkan julukan kayak gitu, dan saya ketika mendapati informasi kayak gitu ya kasihan aja sama UKM-nya. Karena kan pada dasarnya mereka ingin mengembangkan usaha kan gitu. Oke, Bapak Ibu, di samping kiri saya ini sudah ada rekan saya yaitu Mbak Fitri. Beliau ini juga sedang mengikuti kegiatan ini dan saya barusan konfirmasi ke beliau berdasarkan data yang kami terima. Update terakhir adalah 1.965 UMKM itu sudah mengikuti dan sudah lolos kurasi. Sedangkan lebih dari 2.000 sekian itu sudah dia mengikuti proses kurasi, walaupun ada beberapa yang memang belum lolos. Kalau ingin tahu beberapa yang belum lolos dan kenapa tidak lolos, salah satunya ada di channel YouTube saya, yaitu Sobat UMKM. Silahkan nanti mungkin bisa saya share juga. Intinya adalah ada tips dan trik memang untuk mengikuti ini, dan sebenarnya itu nggak sulit karena Anda pasti sudah paham bahwa foto yang bagus itu yang kayak gimana, deskripsi yang bagus yang kayak gimana kan gitu. Jadi inilah yang memang perlu kita lakukan pembinaan dan pendampingan bagi pelaku UMKM. Nah, sedikit tambahan lagi data bahwa alokasi per bulan Juli 2021 kurang lebih kita sudah habis 600 juta rupiah. Bahkan sudah mendekati angka 700-800 ini kita update lagi nanti di akhir bulan nanti. Dan kurang lebih omset yang kita terima sudah di angka 3,6 miliar. Ini masih kita hitung ulang, nanti mungkin di akhir bulan ini akan kita update lagi. Karena saat ini kita tidak hanya punya 1 armada, tapi kita punya 4. Grab Express, GoFood, Kirimin Aja, sama 1 lagi Pos Indonesia. Yang khusus Pos Indonesia, Bapak Ibu bisa kirim gratis bahkan ke luar negeri. Jadi kalau Bapak Ibu punya produk siap ekspor atau siap kirim ke luar negeri, boleh Bapak Ibu ikut memanfaatkan program ini. Oke, nanti untuk syarat dan ketentuan biar dijelaskan lebih lanjut oleh tim kita. Oke, Mbak Fitri mungkin itu ya untuk materi saya ya. Nanti dilanjutkan Mas Rosid. Pak Suyatno mungkin itu untuk gambaran awal dari saya. Saya lebih banyak untuk karena saya memang di koordinator. Silahkan bila Bapak Ibu nanti ada yang ingin ditanyakan atau sharing-sharing atau mungkin kasih masukan ke saya, silahkan. Mudah-mudahan kami juga bisa membantu. Terima kasih. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu, ini menarik sekali ya, inovasi. Tadi bahasanya naik kelas ya. Ini naik kelas. Nah itu yang sangat luar biasa, inovasi, terlebih juga di masa pandemi seperti ini Bapak Ibu. Ini sangat luar biasa materinya, pengantar. Nah Bapak Ibu, agar lebih mengetahui bagaimana itu sibakul dan sebagainya, ini nanti akan ada testimoni sibakul yang akan disampaikan oleh Ibu Halaili Nungki, pemilik kreatif batik. Ibu Nungki, apakah sudah siap? Wah ini Bu Nungki. Ya, Ibu Nungki. Ya. Kabar sehat nah, Bu Nungki. Bu Nungki nanti akan memberikan testimoni ya Bapak Ibu. Nah untuk Bapak Ibu perlu saya sampaikan, tanya jawab nanti akan kita buka setelah sesi seminar kedua yang akan disampaikan oleh Pak Rosid ya. Jadi nanti silakan Bapak Ibu bisa bertanya, berdiskusi, boleh melalui chat ataupun bisa langsung kepada pemateri.
Namun sebelumnya agar lebih kuat kita bagaimana itu Sibagul tadi free ongkir, ya omsetnya tadi ada yang bertambah dan sebagainya. Ini juga solusi yang terbaik di masa pandemi seperti ini. Nah, ini akan kita dengarkan dan kita saksikan. Ini pemaparan testimoni ya, Sibagul dari Ibu Haleili Nungki, pemilik Kreatif Batik. Kami persilakan Bu Nungki untuk menyampaikan. Ya, matur nuwun. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, nama saya Nungki, saya pemilik dari Kreatif Batik. Nah, mungkin kalau untuk testimoni bisa langsung saja nih Bapak. Jadi saya bergabung dengan BUT sudah dari 2016 dan saya bergabung untuk ikut free ongkir itu sudah sejak dari awal. Dulu awalnya itu via Grab dan Gojek. Nah, jadi bisa pilih Grab atau dapat Gojek gitu ya dulu awalnya. Nah, itu. Nah, sedangkan di sini produk saya itu kan main produk saya itu batik tulis. Batik tulis ada kain, baju, kemudian craft juga ada, cuma memang semuanya batik tulis. Nah, untuk pasar saya itu memang rata-rata itu mayoritas di luar DIY. Nah, ketika ada Grab dan Gojek itu, saya berpikir kenapa tidak saya juga ikut, gitu. Karena tidak ada salahnya, wong kita juga dikasih promosi gratis ya kan lewat free ongkir gitu. Nah, akhirnya memang kalau dengan Grab Gojek waktu itu hanya mencakup wilayah DIY. Nah, wilayah DIY itu alhamdulillah memang ada. Jadi mungkin tidak sebanyak food ya. Mungkin kalau food kan banyak sekali ya. Food itu mungkin sehari bisa order sampai berkali-kali lipat. Nah, kalau untuk kami sendiri memang tidak terlalu banyak untuk yang di wilayah DIY. Nah, tetapi alhamdulillah sangat membantu dan minimal ketika kita promosikan, oh ada free ongkir dan ternyata free ongkirnya hanya untuk wilayah DIY, itu tetap orang masih tertarik, oh ada free ongkir ya. Oh, siapa tahu bahkan banyak yang pelanggan saya mungkin dari Jakarta, ketika ada free ongkir hanya DIY pun mereka mau titipkan ke saudaranya atau seperti itulah gitu. Nah, itu salah satu manfaatnya. Nah, kemudian ada free ongkir lewat pos yang bisa mencakup seluruh Indonesia. Kalau sekarang mungkin tadi Mas Wahyu sampaikan bisa sampai ke luar negeri. Nah, kalau yang awal dulu seluruh Indonesia itu omset saya dengan free ongkir tersebut itu naik bisa 70%. Dari yang dulu awal COVID kita memang terimbas sekali ya, untuk fashion itu kan terimbas sekali. Nah, dengan adanya free ongkir itu kita bisa naik
Tes. Halo? Ya. Ya. Sudah, Ibu? Putus-putus ya, maaf. Oke. Ya, seperti itu. Jadi memang apa ya? Kita memang merasakan betul manfaatnya untuk free ongkir tersebut ya. Dan mungkin kalau teman-teman yang lain dengan marketplace sudah merasakan free ongkir, tapi di sini kita free ongkirnya beda. Jadi saya rasakan betul, saya juga main di marketplace, jadi saya rasakan betul kalau free ongkir lewat marketplace dan free ongkir lewat Sibakul ini memang sangat berbeda. Jadi lebih mudah, tercovernya juga lebih banyak lewat Sibakul. Gitu Bapak. Cukup, Ibu? J. Ya, terima kasih Bu Nungki. Tadi luar biasa ya dengan Sibakul ini, omsetnya tadi naik 70% di masa pandemi ya, Bu ya? Di masa pandemi, karena kita memang ya itu karena ya itu mereka tertarik karena free ongkirnya. Oh ya, karena free ongkir dan tadi ada pembinaan, bimbingan dan sebagainya, ini sangat luar biasa ya. Nah itu Ibu Nungki, ya ini pemilik kreatif batik yang merasakan bagaimana keuntungan ya di Sibakul ini, salah satu adalah free ongkir itu, dan bergabung tadi 2016. Nah ini sudah luar biasa. Bahkan ini di chat juga ada yang menanyakan Ibu Nungki, ini ada banyak pertanyaan ya, pertanyaan ya, bahkan minta nomor teleponnya gitu ya. Untuk terakhir Bu Nungki, mungkin ini ingin saya tanyakan, kalau naik omsetnya itu ini dari Bu Laina, omsetnya 70% itu dipasarkan melalui media apa? Ya, baik. Langsung saya jawab aja Pak. Ya ini kesempatan. Ya. Baik. Jadi selain memang kita dibantu dengan free ongkir di support, kita juga selalu ini ya kita iklan-iklan itu juga istilahnya dikencengin lah gitu nggih. Jadi tidak hanya kita ikut free ongkir terus kita berdiam diri nggak ngapa-ngapain, nah itu kan juga nggak akan membuahkan hasil. Nah kita juga selalu iklan minimal, misal Bapak Ibu bisa lakukan iklan di status WA. Nah itu minimal di status WA. Nah kalau punya Facebook, punya Instagram, nah itu boleh. Jadi selalu dipasang free ongkir. Pasti ada gregetnya si konsumen itu untuk menghubungi kita. Nah, terus kemudian memang free ongkir ini kan minimal pembelian 50.000. Nah, kalau saya taktiknya mungkin tidak perlu disebutkan minimal 50.000. Tetapi ketika nanti deal pemesanan, misal ternyata pemesanan di bawah 50.000, baru kita sampaikan minimal 50.000 untuk mendapatkan free ongkir, begitu sih Pak. Jadi tetap kalau untuk pemasaran kita full karena memang kondisi seperti ini di awal COVID sampai sekarang itu kita full di online. Ya, baik, terima kasih Ibu Nungki. Ini sebenarnya banyak pertanyaan-pertanyaan ya yang bisa ditanyakan. Ya ini ada 2 pertanyaan. Bapak Ibu mohon bersabar ya, ini karena ada 1 materi lagi. Nah ini juga ada dari Pak Mahmud Fauzi, ya, bagaimana cara untuk mendaftarkan gitu ya. Terus ini juga dari Bu Uun, bagaimana syarat dapat free ongkir dari Sibakul dan sebagainya. Nah ini sangat menarik, ini ada respon yang sangat tinggi dari peserta. Nah Bapak Ibu, kita akan melanjutkan ya, ini materi dulu Bapak Ibu, karena kita ada seminar dan workshop. Jadi seminar itu untuk pemahamannya Bapak Ibu, pengetahuannya, dan nanti workshopnya nanti akan diajari dan bahkan ada pendampingan. Nah ini sangat menarik Bapak Ibu. Nah yang kedua, materi kita yang akan disampaikan oleh Bapak Rosid Kusuma Yuda SE. Beliau juga konsultan Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM DIY bidang pemasaran. Assalamualaikum Pak Rosid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah ya. Nah ini sudah banyak pertanyaan-pertanyaan Pak. Artinya ini semangat ini ya. Ini Pak Rosid juga banyak ini yang ingin disampaikan. Yang paling penting ini bagaimana Bapak Ibu peserta ini yang terdaftar di Zoom ini sudah ada 55. Kalau semuanya nanti bisa mengikuti Sibakul akan nambah tadi ya dari jumlah
UMKM dan sebagainya yang sudah terdaftar. Ya, selanjutnya kami persilakan Pak Rosid Kusuma Yuda SE. Ya, terima kasih Pak waktunya gitu ya. Ya, alhamdulillah bisa bergabung dengan Bapak Ibu sekalian. Bismillah kita awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya izin share screen nggih. Oke. Sudah nampak nggih Bapak Ibu di layar Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak, tapi agak kurang jelas Bapak. Iya, saya coba saya besarkan. Ya, ya sambil menunggu. Ya, Bapak Ibu tadi sudah disampaikan pengantar ya tadi berkaitan dengan Sibakul Jogja tadi sudah disampaikan Mas Wahyu apa itu Sibakul, apa itu banyak manfaatnya ya, kemudahannya gitu ya. Nah, tadi kan ada pendampingan gitu ya, manfaat dari bergabung di Sibakul ini. Tadi ada pertanyaan di chat itu bagaimana cara daftarnya gitu ya, agar bisa menggunakan atau menikmati fasilitas yang ada di dinas koperasi gitu ya. Ya salah satu syaratnya adalah bergabung di Sibakul dulu gitu ya. Nah, ini adalah web. Jadi nanti Bapak Ibu nanti setelah zuhur nanti insya Allah akan dipandu untuk bagaimana caranya mendaftar di Sibakul. Nah, bagaimana caranya mendaftar di Sibakul nanti akan kami pandu gitu ya. Kemudian bagaimana caranya mengupload ya, bagaimana caranya mengupload produknya. Nah, nanti akan kami pandu gitu ya. Nah, ini salah satu fasilitas ketika UMKM itu bergabung di Markup Hub Free Ongkir ya, khususnya yang Free Ongkir ini bergabung di Sibakul ini salah satu fasilitasnya Bapak Ibu akan mendapatkan fasilitas free ongkir gitu ya untuk pelaku UMKM ya, yang ada di DIY khususnya karena ini programnya Pemda DIY, maka UMKM yang menikmati pun adalah UMKM yang ada di Jogja saja gitu. Kalau misalkan di luar Jogja gimana Mas gitu, gimana Pak gitu. Ya mohon maaf belum bisa karena kita sasarannya baru untuk UMKM yang di DIY gitu. Nah, berikutnya. Nah, ini kami tadi sudah disinggung juga bekerja sama dengan beberapa kurir atau ojek online gitu ya. Kalau di dalam lingkup Jogja atau DIY itu kami untuk fasilitas pengiriman yang ekspres ya, langsung itu menggunakan Grab Express Bapak Ibu. Nah, untuk yang berikutnya yang Gojek ini melalui GoFood. Nah, nanti kalau misalkan Bapak Ibu punya aplikasi Gojek gitu ya. Dan di situ ada mungkin usaha gitu ya, atau bukan usaha ya, produk gitu atau makanan di sampingnya itu ada logo Sibakul. Wah, berarti itu ada fasilitas free ongkir dari dinas DIY gitu ya atau dari Pemda DIY. Nah, itu salah satunya di GoFood ya, di GoFood. Nah, itu. Nah, nanti bagaimana syaratnya mendaftarkan? Nah, nanti kita step by step dulu. Yang penting nanti hari ini nanti Bapak Ibu tergabung dulu di Sibakul gitu ya. Kemudian mengupload, mengkurasi dan nanti bisa menikmati fasilitas dari dinas gitu ya. Nah, ini yang di dalam DIY. Kalau yang di luar DIY, nah nanti kami bekerjasama dengan PT Pos Indonesia, JNE JNT. Nah, yang JNE JNT ini dari layanan kirimin aja. Nanti untuk pengorderannya, nah nanti akan kami pandu untuk pengorderannya seperti apa. Insya Allah mudah dan syaratnya juga mudah gitu ya. Nah, berikutnya, nah ini syaratnya, ini syarat kalau misalkan ingin menggunakan fasilitas free ongkir yang menggunakan Grab Express atau langsung dikirim saat ini juga gitu ya. Nah, untuk fasilitas ongkirnya itu senilai 50.000.
Nah, tentunya dengan ini ada syarat ketentuan berlaku ya Bapak Ibu. Untuk harga produknya juga minimal 50.000. Nah, ini maksimal fasilitas ongkirnya itu 50.000, nanti bisa lebih juga nanti dengan syarat ketentuan berlaku juga. Nah, untuk harga produknya itu 50.000. Minimal 50.000. Bagaimana kalau misalkan kurang dari 50.000 harga produknya gitu ya? Ya, mohon maaf belum bisa. Nah, kami sasarannya itu agar apa? UMKM itu semakin bersemangat gitu ya, semakin bersemangat kalau misalkan menjual barang itu produk yang lebih mahal gitu ya. Nah, kalau pengorderannya nanti ada CS tersendiri, ini melalui WhatsApp. Kalau yang ini melalui sistem manual kalau yang Grab ini. Jadi WA ke CS7, nanti nomornya ini. Nanti bisa di screenshot Bapak Ibu di layarnya atau nanti kami bisa kirimkan gitu ya kontaknya. Nah, pengorderannya melalui manual kalau yang Grab Express ini. Nah, ini cara mengordernya. Nanti dari UMKM itu atau dari Bapak Ibu menerima orderan gitu ya dari konsumen. Nah, nanti kan ada pembayaran ya. Kalau pembayarannya ini wajib menyertakan bukti transfernya karena kami sudah tidak menerima bukti nota gitu ya. Karena ini dituntut untuk serba online, makanya transferan online ini sebagai tanda bukti gitu ya. Nah, nanti ini salah satu syarat untuk dikirimkan ke nomor CS kami. Nah, kemudian UMKM atau Bapak Ibu akan menyiapkan produknya untuk yang dipesan konsumen tadi. Nah, berikutnya baru mengorder ke CS7 gitu ya. Nah, tadi dari CS7 atau dari kami akan mengorderkan ojek online-nya gitu ya. Nah, kalau alurnya seperti ini. Nah, dari kami nanti kami kan menerima orderan dari Bapak Ibu ya selaku UMKM gitu ya. Berikutnya dari kami dari CS7 itu akan merequest pencarian driver untuk melakukan pick up. Nah, kemudian driver akan mendatangi Bapak Ibu, kemudian mempick up dan mengirimkan barangnya. Mekanismenya seperti itu. Nanti dari Bapak Ibu pertama ya menerima order dari konsumen, kemudian Bapak Ibu request untuk pengirimannya melalui CS7 kami, kemudian nanti CS7 kami mencarikan drivernya. Nah, ditunggu aja nanti dari driver akan datang mengunjungi, kemudian meng-pick up dan mengantarkan barang dari Bapak Ibu. Ini yang Grab Express. Nah, mekanismenya seperti itu. Nah, kalau formatnya, Pak Rosid, ya, kurang terlihat slide-nya, mungkin bisa diperbesar. Oh ya, sebentar. Oh ya. Oh, ini belum keluar ya Pak ya tadi ya. Sudah, Pak. Oh, sampun nggih. Oh, nggih. Nah, ini yang tadi yang Grab Express tadi ya. Nah, kalau itu tadi Grab. Kemudian ini format ordernya serba manual gitu ya. Masih manual kalau yang Grab ini. Nah, dari nama usahanya itu diinputkan di situ dari identitas nama UMKM-nya, kemudian nama penerimanya, kemudian bukti transaksinya dengan menyertakan nota gitu ya. Bukan ini nota yang harga itu ya, yang harga barangnya gitu ya. Nominal transaksi barangnya, kemudian jenis barangnya apa. Nah, ini jenis barangnya itu penting ini karena kan ini Grab kan menggunakan kalau misalkan tidak request pick up dengan mobil kan datangnya kan pakai motor gitu ya. Jangan sampai salah mempick up barang karena barangnya itu besar kan tidak bisa menggunakan motor. Jadi perlu menggunakan mobil. Nah, ini perlu dijelaskan jenis barangnya apa. Nah, tadi ada bukti transaksi. Nah, itu perlu nanti dikirimkan ke nomor CS-nya. Kemudian disertakan foto produknya juga. Nah, ini untuk merequest ojol gitu ya, untuk merequest ojol. Nah, itu yang melalui Grab via Grab. Nah, berikutnya ini catatan ketika nanti Bapak Ibu sudah melakukan transaksi gitu ya. Dan ketika ojolnya sudah datang gitu. Nah, UMKM itu disarankan memastikan sudah menerima uang transfer ya dari konsumen gitu ya sebelum melakukan request ke CS7. Nah, ini karena ini ada bukti transfer, nah barang itu harus ada
buktinya, bukti transaksinya dulu dengan menyertakan tadi bukti transaksi gitu, dengan bukti transferan gitu ya. Nah, kemudian ketika ojol datang atau ojek online-nya datang, nah ini UMKM itu disarankan untuk memfoto drivernya gitu ya. Dengan mencatat nomor HP-nya, kemudian mencatat nomor plat nomornya. Ini agar apa? Agar itu memastikan drivernya itu mengirimkan produk Bapak Ibu itu sampai ke tujuan. Nah, gitu. Kalau misalkan ada komplain apa kan ini jadi apa ya, bukti gitu ya. Jadi bukti. Nah, ini juga penting nih, perlu diketahui bahwa program yang free ongkir ini yang melalui Grab Express ini dilakukan dengan cara manual gitu. Jadi sehingga tidak dapat dituntut untuk cepat sampai gitu ya. Maksudnya dituntut cepat biar barang itu sampai itu sulit karena ini manual dan antriannya ya saingannya adalah UMKM yang ada di DIY. Nanti sudah disampaikan ribuan gitu ya. Kan ribuan gitu. Nah, kalau yang tim CS kami, tim pengorder yang dari Sibagol ini ada di kantor dinas koperasi DIY Bapak Ibu di Jalan Cokro Aminoto gitu ya. Nah, kalau untuk jam operasionalnya ini juga penting. Untuk jam operasionalnya ini karena ini PPKM ya, karena sudah ada pembatasan gitu ya. Untuk jamnya itu dari jam 9 sampai jam 3 sore gitu ya. Namun untuk waktunya, untuk harinya itu dari Senin sampai Jumat. Waktunya Senin sampai Jumat gitu ya. Nah, awalnya sebelum PPKM ini sampai Sabtu gitu ya. Namun karena ini PPKM dibatasi gitu ya. Dan awalnya juga sampai jam 4 sore gitu ya. Nah, ini hanya sampai jam 3 gitu. Nah, itu untuk waktunya. Nah, kalau yang melalui GoFood bagaimana gitu. Kalau melalui GoFood ini Bapak Ibu. Nah, nanti sebelum ini tidak serta-merta ketika Bapak Ibu itu kita sudah gabung di Sibagol itu sudah bisa menggunakan fasilitas GoFood ya. Maksudnya gratis online melalui GoFood ya. Itu belum bisa, harus didaftarkan dulu gitu ya. Berdasarkan rekomendasi dari kami nanti data UMKM, data dari Bapak Ibu yang ingin mendaftarkan nanti masuk di kami cek dulu, kami kurasi dulu, ketika lolos data Bapak Ibu akan kami sampaikan ke pihak Gojeknya gitu ya. Untuk segera didaftarkan di Gojek untuk bisa menikmati fasilitas free ongkir gitu ya dari dinas gitu. Nah, kalau alurnya ini kalau alur dari GoFood sama kayak seperti orderan ketika Bapak Ibu sudah menggunakan fasilitas GoBiz ya gitu ya. Nah, dari konsumen membuka aplikasi Gojek, buka fitur GoFood, kemudian konsumen mencari banner yang ada tulisannya aksi coba kuliner. Nah, nanti diklik itu, konsumen akan memiliki produk dari katalog aksi coba kuliner, memilih yang sesuai gitu ya. Nah, kemudian konsumen melakukan pemesanan seperti biasanya sesuai dengan aplikasi. Kemudian UMKM menerima notifikasi pesanan dari GoBiz seperti biasa ya alurnya gitu ya. Ketika Bapak Ibu memiliki atau sudah menikmati menggunakan fasilitas GoFood gitu ya. Kemudian UMKM membuka aplikasi GoBiz, klik pesanan sudah siap. Nah, kemudian baru driver mengambil barang dan UMKM mengantar barang dari UMKM untuk mengantarkan ke alamat konsumen. Sama seperti biasanya kalau misalkan ada orderan dari GoFood gitu ya. Nah, cuman bedanya ini ada gratis ongkir dari dinas gitu. Nah, kalau yang dari luar DIY, nah ini dari luar DIY juga sama untuk fasilitas ongkirnya sampai 50.000. Sampai 50.000. Cuma nanti juga bisa lebih juga. Nah, untuk harga produknya mendapatkan fasilitas gratis ongkir itu minimal juga 50.000. Minimal ya, sama kayak yang tadi menggunakan Grab Express tadi. Produk minimal 50.000. Kalau misalkan kurang dari situ dari 50.000 ya mohon maaf belum bisa gitu ya. Nah, ini juga ada catatan ketika kami tidak bisa menggunakan packing kayu. Bila seller ingin memakai packing kayu, maka seller datang langsung ke agen gitu ya. Agen JNE dengan membawa ID transaksi. Namun saat diinput dalam sistem Sibagol, berat akan dinaikkan sebesar 2 kali lipat. Nah, kalau yang pengorderan ini melalui website Sibagol Bapak Ibu. Kalau yang ini menggunakan website Sibagol. Jadi buka website Sibagol untuk mengorder gitu ya, mengorder kurirnya gitu. Kalau ini yang sampai luar wilayah DIY. Nah, ini nanti alurnya seperti ini.
Kalau yang melalui JNT dan JNE gitu ya. Nah, nanti konsumen itu akan membuka atau Bapak Ibu akan membuka gitu ya. Membuka dulu web dari Sibakul di web ya. sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Nah, dari situ nanti konsumen melakukan transfer pembayaran ya. Nanti sama seperti yang Grab Express tadi harus ada bukti transferan dulu karena itu sebagai syarat untuk bukti untuk mengorderkan. Nah, UMKM membuka website Sibakul dan klik order masuk. Nah, nanti ada fitur atau menu gitu ya. Ada tulisan order masuk. Nah, itu diklik, dilanjutkan UMKM melakukan edit data pada order masuk mengenai situs transaksinya, status transaksinya gitu ya. Nah, nanti dari data-data itu ditulis gitu ya. Beratnya, kemudian ukurannya berapa gitu. Nanti nominal ongkirnya berapa gitu ya. Nah, karena kalau tadi menggunakan packing kayu untuk beratnya 2 kali lipatkan gitu ya. Kalau misalkan nih, ini penginputkannya itu salah. Nah, dengan harga ongkirnya ketika dari ekspedisi ini datang gitu ya. Nah, misalkan menginputkan di webnya ini ongkirnya itu sebesar 50.000 misalkan ya. Misalkan 50.000 dengan berat tadi 2 kilo gitu ya. Tapi ternyata dari kurirnya itu datang untuk mempick up itu beratnya itu lebih dari itu gitu. Padahal di awal tadi menginputkan di website itu sebesar itu gitu ya. Nah, tapi ketika dicek ya, ketika kurirnya datang, dicek gitu ya, di data, oh ternyata beratnya itu lebih gitu ya, dan harga ongkirnya itu jadi lebih. Nah, untuk kelebihannya itu nanti tetap ditanggungkan oleh si Bapak Ibu gitu ya, selaku UMKM, atau kalau enggak ya koordinasi dengan konsumennya gitu ya. Nah, karena penginputannya itu, karena pengorderannya sebesar itu, ya data yang masuk sebesar itu gitu, nggak bisa diubah gitu. Nah, kemudian setelah itu UMKM membuka pick up pengiriman dan memilih jadwal kapan barang akan di pick up oleh ekspedisi. Ini bisa disesuaikan. UMKM menunggu jadwal pick up, setelah itu barang di pick up. Petugas kirimin aja untuk mengambil barang ini. Barang akan dibawa ke pool ekspedisi dan baru akan dikirimkan ke alamat konsumen. Nah, ini alurnya Bapak Ibu. Alurnya ketika mengirimkan melalui website gitu ya. Nah, kok agak ribet Mas ya? Ya, ini kalau misalkan di luar kota menggunakan tadi ya JNT dan JNE gitu ya. Ada yang lebih simpel lagi nggak Mas? Ada gitu ya. Menggunakan pos gitu ya, menggunakan pos. Nah, ini lebih enak Bapak Ibu kalau yang menggunakan pos. Nah, kalau ini pos ini hampir sama seperti yang Grab Express tadi, manual gitu ya. Cuma nomor CS-nya berbeda. Nomor CS-nya berbeda. Nah, fasilitas ongkirnya bisa sampai 50.000 gitu ya. Nah, ini bisa lebih juga, bisa nyampe 70.000. Nah, itu bagaimana caranya gitu? Bagaimana syaratnya? Nah, ini syarat ketentuan berlaku kalau yang bisa sampai 70.000 ini. Nah, harga barang itu harus lebih besar dari ongkirnya, 3 kali lipat gitu ya. 3 kali lipat dari harga ongkirnya. Nah, ini bila transaksi biaya sebesar 250.000, maka UKM akan mendapatkan free ongkir itu maksimal 70.000. Ternyata bisa nyampe 70.000 ya. Gitu ya. Nah, namun kalau misalkan lebih gimana? Nah, nanti akan ditanggungkan ke UKM-nya gitu ya. Nah, untuk nomor CS-nya berbeda dengan yang Grab tadi ya Bapak Ibu. Ini yang CS 8. Kalau yang Grab tadi ke CS 7. Nah, ini beda nomor kalau yang pos ini. Nah, mekanisme sama, hampir sama. Dari UMKM-nya itu menerima gitu ya. Bapak Ibu menerima orderan dari konsumen ya. Kemudian konsumen melakukan transfer gitu ya. Transfer pembayaran. Nah, itu kan jadi syarat gitu ya. Kemudian UMKM melakukan request pick up melalui CS7. Nah, untuk formatnya nanti kami kirimkan gitu ya. Nanti bisa dilihat gitu ya. Nah, kemudian UMKM menunggu balasan dari CS8 untuk memberikan jadwal pick up-nya gitu. Nah, UMKM menyiapkan produknya, kemudian Oranger akan mempick up gitu ya. Kemudian mengambil dan mengirimkan ke alamat konsumen. Oke, kalau secara garis besar untuk pengiriman melalui free ongkir ini ada dua gitu ya. Ada dua sistem yang manual dan yang sudah tersistem gitu ya, melalui mesin gitu ya.
Kalau yang ingin manual bisa menggunakan Grab Express dan Pos Indonesia gitu. Nah, kalau yang Pos Indonesia ini sudah sampai melalang buana sampai Indonesia gitu ya. Bahkan sampai Papua, data terakhir itu udah sampai Papua, sampai Aceh gitu ya. Dan itu bisa gratis ongkir gitu ya. Nah, bahkan untuk sekarang pun bisa sampai luar negeri. Nah, untuk bisa sampai luar negeri tetap ada syarat ketentuan yang berlaku. Nah, nanti bagaimana syarat-syaratnya nanti kita bisa bersama-sama mendengar gitu ya. Nanti kita akan dipandu Mbak Fitri nanti gabung di sini gitu ya. Nah, bagaimana biar produk Bapak Ibu itu bisa lolos kurasi gitu ya. Bisa lolos sampai dikirimkan ke luar negeri itu ada syarat-syaratnya. Nanti bisa dibantu gitu ya. Mungkin seperti itu Bapak untuk pengantar yang gratis ongkir ini. Jadi fasilitas yang ada di dinas ini silakan dinikmati gitu ya. Silakan langsung diakses ya. Salah satunya nanti kita mendaftar melalui Sibakol ini, kemudian upload produknya agar lolos kurasi dan bisa langsung menikmati fasilitas free ongkir. Kalau misalkan hari ini action bisa langsung eksekusi gitu ya, free ongkirnya gitu. Mungkin seperti itu Bapak, kami kembalikan lagi. Terima kasih. Nanti kita bisa sambung ke diskusi gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosid ya. Ini tadi bidang pemasaran ya. Ada yang manual, ada yang online gitu ya, melalui Pos Indonesia, Grab, Gojek dan sebagainya. Nah, ini Bapak Ibu kelihatannya banyak yang sudah mulai siap-siap bertanya ini ya. Saya persilakan Bapak Ibu untuk bertanya, tapi perlu saya sampaikan, mohon menyebutkan nama dan bertanya kepada siapa ya, kepada narasumber. Dan perlu juga kami informasikan Bapak Ibu, insya Allah nanti siang ya kita akan ada workshop. Nah, workshop itu lebih kepada teknisnya. Kelihatannya di sini pertanyaan kan lebih banyak ke teknisnya. Nah, itu bagaimana kurasi produknya, bagaimana teknis pendaftaran Sibakul dan sebagainya, itu sebenarnya nanti akan kita bahas di workshopnya gitu ya, nanti siang. Sehingga Bapak Ibu mohon dengan sangat nanti setelah seminar ini kita isoma, istirahat, sholat, makan, dan sebagainya, baru nanti akan kita lanjutkan dengan workshop. Baik Bapak Ibu, tadi dua narasumber sudah menyampaikan secara garis besar terkait dengan pengenalan Sibakul, ya, pengenalan Sibakul. Saya persilahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa di chat ataupun langsung. Jika langsung bisa raise hand, gitu ya. Enggak Bapak Ibu. Saya persilakan yang raise hand dulu saja. Ini ada Ibu Ana Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ini saya mau bertanya, kalau untuk pelaku UKM yang baru pemula, yang baru mau ibaratnya mau mengangkat usahanya buat dilihat sama masyarakat, apakah Sibakul itu bisa mendampingi, dan selain untuk gratis ongkir ada yang buat biar produk kita itu terkenal di masyarakat luar. Kayak gitu sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih. Moga langsung dijawab. Oke, Mbak Ana Farida, terima kasih. Ini pertanyaannya bagus. Silahkan. Jadi ada layanan pendampingannya ada layanan gratis ongkirnya ada layanan akses pembiayaan dan akses pemasarannya juga ada, gitu kan. Hanya memang nanti kita sesuaikan dengan programnya. Termasuk hari ini di kita juga ada proses kurasi produk untuk masuk ke Alfamart. Jadi kalau misalkan produk Mbak Ana itu cocok ditampilkan di Indomart, Alfamart atau toko minimarket yang lain, bisa aja ikut. Nanti Bapak Ibu jangan lupa, oh ya, saya tadi belum menyampaikan Instagram resmi Dinas Koperasi, yaitu @diskopukm.dy. Sebentar. Oke, sebentar saya sharekan.
Bapak Ibu sudah lihat tampilan Instagramnya Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DIY, Ibu, Bapak? Sudah ya. Nah, hari ini kita banyak Bapak Ibu, termasuk insya Allah besok pagi kita juga akan mengadakan untuk vaksinasi. Ini ya sudah. Nah, ini kelihatan ya, Bapak Ibu. Oke, ini ya. Nah, ada banyak sekali. Bu Ana atau Mbak Ana kelihatan dengan jelas ya. Nanti dicek ya Instagram resmi Dinas Koperasi ya. Iya. Oke, ini untuk Ya, acara jelas kelihatan. ya. Oke, mudah-mudahan bermanfaat Ibu. Jangan lupa di-follow dan share ke teman-temannya bila mana memang bermanfaat. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya Pak Sugeng. Terima kasih. Pak Sugeng. Monggo Pak Sugeng. Belum terdengar? Audionya bisa dihidupkan. Pak Sugeng klik ya. Nah, sudah Pak Sugeng. Tadi sudah Pak. Oke. Ya, mohon maaf baru bisa bergabung dengan Bapak-Bapak Ibu semuanya. Ya, Pak Ustadz ini. Ya. Saya baru bisa mengikuti ini, berarti kan secara globalnya saya tidak mengikuti semuanya materi tadi. Jadi ya mohon maaf, saya belum memahami semuanya. Gitu. Jadi nanti untuk hasil rekod hari ini, Pak Sugeng, kita akan ada nanti di YouTube. Oh ya. BMT Al-Ihwan. Rekamannya ini bisa ditonton dan sebagainya. Ya. Itu saja Pak pertanyaannya. Oh ya. Selanjutnya Pak. Beri pertanyaan. Mohon maaf. Pak Mustarudin. Ya, monggo Pak Mustarudin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Ya, mohon izin Pak, tadi juga mendapatkan link Zoom-nya agak terlambat, jadi kami tidak mengikuti dari awal. Yang ingin kami tanyakan, apakah kami juga bisa memanfaatkan fasilitas ini jika kami bukan murni UMKM yang owner dan founder ya, istilahnya yang memiliki usaha tersebut gitu. Jadi misalnya kami adalah pihak reseller dari sebuah usaha, terus kami melakukan usaha di sini. Nah, apakah itu memenuhi untuk memanfaatkan fasilitas ini? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau tadi ada biaya free of care yang bisa digunakan, baik itu di dalam kota Jogja maupun di luar, kalau saya tidak salah tadi minimal syaratnya adalah minimal produk nilainya adalah 50.000 G. Nah, bagaimana jika misal saya mengirimkan produk saya yang nilainya lebih dari 50.000, tapi ongkirnya itu tidak sampai 50.000 misalnya, karena beratnya yang ringan. Nah, apakah bisa memilih fasilitas misalnya, apakah itu dijadikan jadi yang fasilitas pengiriman cepat sehingga harganya jadi lebih mahal untuk bisa memenuhi fasilitas free ongkir ini? Mungkin gitu, Pak Ihwan Matenun. Terima kasih. Monggo ini Pak Rosid ini kelihatannya ya pemasaran. Silakan Pak Rosid. Terima kasih Pak. Ya, kalau barang untuk yang dikirimkan, kalau dari kami itu barang yang dari UMKM Bapak. Jadi kalau misalkan produknya itu adalah atau barangnya itu adalah produk dari perusahaan-perusahaan besar gitu ya. Nah itu belum bisa Bapak. Nah namun untuk lebih jelasnya nanti adalah produk yang bisa dikirimkan adalah produk yang sudah lolos kurasi. Nah, produknya Bapak mohon maaf apa nggih? Emas. Halo? Emas nggih, emas. Halo, ya. Halo. Ya. Iya, emas, Mas. Oh, Mas. Nah, kalau emas itu bagaimana Mas Wahyu? Nah, ini kalau emas, Mas, ini langsung kita kurasi, Mas. Ya, nggak boleh. Nggak boleh ya. Karena
untuk awal ini yang kita angkat adalah UMKM yang memang dia bergerak di produksi sehingga dia punya produk sendiri. Kalaupun Anda jadi reseller, maka resellernya itu pun adalah reseller produk dari UMKM yang asli dari Yogyakarta. Jadi jangan sampai nanti anggaran kita yang terbatas ini malah lebih banyak mengedarkan barang-barang pabrik, apalagi barang-barang impor, sehingga produk-produk UMKM itu malah nanti tidak terpasarkan dengan baik. Jadi dengan anggaran yang terbatas ini, sekali lagi saya bilang terbatas karena apa? Karena bilang gini, 1 miliar di Jogja itu kecil. Kalau itu ada dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, apalagi Jakarta. Ya, 1 miliar itu kecil, sehingga kita harus efektif dan diusahakan untuk bisa benar-benar ini berdampak kayak gitu. Maka untuk pembinaannya teman-teman yang reseller nanti akan ada yang lain begitu. Tapi kita untuk bahas Sibakul ini, untuk market hub khususnya untuk gratis ongkir ini, seperti yang tadi disampaikan Mas Rosid, diarahkan untuk teman-teman yang punya produk sendiri. Meskipun Bapak misalnya mohon maaf ya, ini kemarin kan ada kasus di awal pandemi, Bapak itu punya misalkan peternakan atau perikanan, ya kan? Bapak melihara ikan, itu kan, ikannya itu kemudian gara-gara nggak dijual ke hotel, lalu kemudian Bapak olah sendiri, lalu kemudian Bapak labelin sendiri, itu bisa. Walaupun Anda belum punya PIRT, halal, ya, IUM itu belum punya, nggak masalah. Yang penting itu adalah produk dari Bapak sendiri. Gitu ya, terima kasih. Oh ya, sama menambahkan tadi yang kalau misalkan harga produknya itu lebih mahal gitu ya, lebih mahal dari minimal tadi 50, boleh sangat-sangat boleh. Produk, gitu ya. Nggak apa-apa. Kalau yang penting tadi maksimal itu dari kami 50.000 itu maksimal. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku tadi, ada yang bisa nyampe 70.000 dengan harga barangnya itu 3 kali lipat dari ongkos kirimnya gitu ya. Kalau misalkan ingin mendapatkan 70.000 tadi. Kalau tadi contoh aja kalau minimal 250.000 ya. Nah, itu maksimal ongkirnya yang difasilitasi dari Pemda DIY adalah 70.000 gitu. Kalau misalkan lebih dari itu ya belum bisa kalau yang lebih dari 70.000 itu. Nah, nanti untuk tanggungannya kelebihannya itu dari UMKM atau dari konsumennya. Mungkin seperti itu, Pak. Oke, terima kasih. Ya begitu ya Pak Mustarudin. Selanjutnya ini di chat Bapak dari Ibu Mudriati Lestari. Assalamualaikum, maaf untuk barang yang kita jual misalnya di bawah 50.000. Kalau konsumennya beli bermacam-macam barang bisa tidak atau tetap harus minimal harga 50.000? Monggo Pak. Iya. Produknya itu apa saja nggih Bu nggih? Mohon maaf. Kita ada langsung Bu Mudriati. Okay. Apakah ada Ibu? Oke. Kalau produknya itu adalah produk yang sudah lolos kurasi bisa Bapak atau Ibu gitu ya. Nah, karena produknya itu harus lolos kurasi dulu baru bisa dikirimkan gitu ya. Nah, pentingnya kurasi ini adalah untuk mengecek gitu ya. Untuk mengecek produk dari Bapak Ibu itu adalah benar-benar produk dari UKM gitu loh, bukan produk dari pabrikan gitu. Nah, yang tadi yang seperti yang disampaikan di awal tadi, syarat untuk biar bisa menikmati fasilitas dari dinas itu adalah produk UKM, biar bisa dikirimkan gitu, bukan produk dari pabrikan gitu. Nah, pentingnya kurasi itu seperti itu. Jadi produk yang bisa dikirimkan adalah produk yang sudah lolos kurasi dulu. Kalau macam-macam bisa, yang penting lolos kurasi dulu produknya. Seperti itu, nggih. Ini ada yang raise hand. Ibu Siti Lailatus Sangadah. Monggo Ibu. Ya, Assalamualaikum Bapak-bapak semua. Salam. Ya, saya mau tanya nih tadi karena saya agak terlambat masuknya, karena linknya juga agak terlambat saya terima. Mau tanya nih prosedur cara kita mendaftarin produk kita ke Sibakul untuk mendapatkan fasilitas free ongkir itu mohon dijelaskan kembali.
Terima kasih. Rasid ya, Mas Rasid ya. Oke, langsung ini Pak, nggih. Ya, monggo Pak. Nah, nanti Bu, nanti kita praktek Bu. Nanti kita praktek Bu. Nanti yang penting disiapkan produknya, kemudian difoto yang bagus. Nah, nanti cara foto yang bagus seperti apa nanti kita pandu juga. Nah, agar bisa lolos kurasi. Yang penting produknya ini produk sendiri atau produk UKM. Ngoten nggih, bukan produk pabrikan. Ini seperti itu. Nanti insya Allah kami pandu Bu nanti setelah zuhur. Setelah zuhur yang satu itu ya Mas ya? Yang workshop. Workshop nanti Ibu. Pertanyaan Ibu Siti Lailatul Sangada ini pertanyaan semua orang di sini kelihatannya ya. Bagaimana ya nanti kita ada workshopnya. Ada workshopnya pukul 13.00 ya. Baik. Ada yang bertanya Ibu Widya Ningrum, monggo. Ini langsung tangannya ya, bukan resepsi isunya. Monggo Ibu. Mohon maaf, ini kami dari catering Salman, ya. Ini kan kita baru mulai, sudah 1 tahunan sih. Pertanyaan saya, poin-poin apa yang menentukan supaya lulus kurasi? Karena kalau tadi saya dengarkan untuk UMKM kuliner masuk ya, bisa di cover. Nah, tapi kan harus lolos kurasi. Nah, pertanyaan saya, poin-poin supaya lolos kurasi itu apa? Seperti itu. Ya, matur nuwun. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fotonya yang bagus ya Bu ya. Fotonya yang bagus, jangan dikolase. Foto produknya. Ya, foto produknya yang bagus, jangan dikolase. Menampilkan produk, backgroundnya polos aja. Ya, pastikan foto produknya menarik karena foto produk ini harapannya juga bisa menarik minatnya dari para masyarakat untuk membeli. Lalu yang kedua, deskripsi produk minimal 3 kalimat ya. Deskripsi produk itu menyampaikan tentang ini produknya itu terbuat dari apa, bahan bakunya apa saja, terus kemudian kualitasnya bagaimana, gitu kan. Syukur-syukur Ibu bisa menambah masa kadaluarsanya. Lalu kemudian kalau ada nilai gizi tambahkan saja, kalau ada nilai kesehatan tambahkan saja, sehingga itu menjadi kalau orang membaca itu jadi minat untuk beli kayak gitu ya. Contoh misalkan Ibu jualannya pecel lele misalnya ya, misalkan pecel lele, maka kami menjual pecel lele halal dan higienis. Lele yang kami masak adalah lele yang dibudidayakan oleh masyarakat di titik-titik dan menggunakan sistem yang titik-titik seperti apa. Produk kami memiliki kelebihan A, B, C, D, dan seterusnya. Kalau memang di situ ada nilai gizi, tambahkan lagi. Manfaat yang bisa diterima bagi Anda yang mengkonsumsi produk kami adalah A, B, C, D kalau ada. Oke, berarti deskripsinya itu tadi bisa bahan, bisa bahan, terus kemudian manfaat juga ya, termasuk juga nilai-nilai yang terkandung di dalam kalau kami kuliner, berarti di kuliner tersebut gitu. Iya, betul. Ya, ya, matur nuwun. Sami-sami. Ya ini dari Pak. Untuk gramasi. Gramasi itu adalah ukuran kemasan. Misalnya nanti di boxnya itu ukuran yang berapa? Misalkan 20 kali 10 kan gitu ya. Karena kotak kan boxnya kan. Oke. Siap. Terima kasih. Yeah. Ya, ini di chat ya Bapak Ibu. Dari Pak Goni. Boleh tahu apa saja anggota yang sudah bergabung dengan Sibagul dari UMKM kuliner? Sudah ada ya Pak? UMKM kuliner. Waduh, banyak banget untuk kuliner. Banyak Pak. Mulai dari PMP, bakso, somai, terus tadi kayak ibunya catering, ya kan. Terus kemudian ada makanan basah yang dia tahan kurang dari 7 hari. Ada juga sampai dengan makanan kaleng dan lain sebagainya, itu banyak banget. Bahkan ada juga yang produknya itu inovasi-inovasi ya, kayak misalkan Bapak Ibu bikin apa kayak gitu kan, dikemas jadi seperti apa. Walaupun belum ada izin edarnya pun, kalau misalkan itu memang menarik, itu bisa aja masuk. Jadi ini benar-benar sangat istilahnya memudahkan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak. Selanjutnya dari Bu Suswati. Kalau kami sebuah toko atau warung yang di situ produknya macam-macam dari UMKM dan bukan bikin sendiri, bisa nggak ikut ongkir gratis? Bisa, tapi dengan syarat Anda mendapatkan izin. Artinya begini, Anda ini kan toko. Kalau toko itu maka harus ada izin menjual produk. Karena kemarin kejadiannya adalah ada UKM itu yang tidak berkenan karena ternyata
produknya itu lebih laku dijualin sama orang lain daripada dirinya menjual sendiri. Sehingga yang dapat brandnya adalah tokonya oleh-oleh, bukan dirinya sendiri. Gitu. Boleh dengan catatan itu tadi dapatkan izin ya. Selanjutnya ini dari Bu Kus, apakah saya bisa menjual macam-macam makanan yang bebas ongkir atau hanya semacam saja? Makanan. Pak Rosid mungkin? Kalau yang makanan yang penting nanti diupload dulu, biar lolos kurasi dulu nanti. Yang penting upload dulu Bapak atau Ibu gitu ya, untuk syarat kurasinya. Gitu. Apapun gitu ya, makanan pun meskipun makanannya enak dan apa, tapi tadi fotonya kurang bagus ya, nanti tetap tidak lolos kurasi. Makanya tadi tidak semua makanan, tapi kan ada syarat-syaratnya, syarat ketentuan berlaku gitu ya. Tapi selama itu produk UKM bisa gitu ya. Selama itu produk UKM bisa. Ini juga tadi dari Pak Muhammad Hatta, lolos kurasi syaratnya apa saja? Nanti insya Allah ketika workshop ya Bapak. Dari Pak Mahmud tadi sudah di workshop ya. Untuk bisa lolos kurasi, oke, ini banyak yang bab kurasi. Baik, selanjutnya Bapak Ibu kalau ada pertanyaan secara langsung silakan, kita masih ada waktu 5 menit lagi sebelum adzan zuhur berkumandang. Monggo Bapak Ibu, diberi kesempatan ini. Ada pertanyaan ini, aplikasi Sibakul apakah sudah ada ini di mana tadi ini? Untuk aplikasinya bagaimana ini? Untuk saat ini aplikasi Sibakul belum ada di Play Store, jadi kita masih menggunakan portal website karena memang masih dalam proses pengkajian berkaitan dengan pengembangan aplikasi dan lain sebagainya. Oke, baik. Silakan Bapak Ibu, masih ada waktu. Kita batasi sampai adzan zuhur berkumandang kurang lebih 11.41. Yang jelas Bapak Ibu setelah seminar ini nanti akan ada workshop. Bapak Ibu kami harapkan nanti bisa mengikuti workshop itu. Kita mulai pembukaan pukul 12.50. Nanti workshop, setelah itu penutupan. Dan perlu juga kami sampaikan Bapak Ibu bahwa setelah kegiatan kita ini insya Allah nanti dari panitia akan ada WA group sehingga nanti bisa ada pendampingan atau pertanyaan sebagainya, termasuk juga hasil diskusi kita seminar workshop ini nanti akan ditayangkan di YouTube BMT Al-Ikhwan. Selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Ratih Dewanti, apakah pendaftaran Sibakul harus hari ini saja karena produk kami ada jika ada pesanan? Monggo. Oh, nggak harus hari ini, bisa kapan aja. Tapi satu UKM dibatasin sementara maksimal 5 produk untuk dikurasi ya. Bisa mulai dari sekarang atau kapan yang jelas? Bisa. Sampai dengan akhir tahun ini pun juga masih bisa. Silahkan. Bisa. Ya. Karena targetnya kalau tidak salah 2022 go internasional ya Pak ya? Iya betul. Hanya memang untuk kurasi produknya itu di hari kerja. Dan untuk layanan CS itu juga di hari kerja dan jam kerja saja. Tapi kalau proses disampaikan Pak hari kerja dan jamnya? Ya, hari Senin sampai dengan hari Jumat, Senin 7.30 sampai 16.00, hari Jumat pukul 7.30 sampai 14.30. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Ini karena sudah akan adzan zuhur berkumandang, kegiatan seminar pada pagi hari ini sampai siang hari ini kita cukupkan, dan insya Allah nanti Bapak Ibu kami harapkan Bapak Ibu nanti bisa bergabung ke Zoom lagi pada pukul 12.30 insya Allah Zoom sudah dibuka nih untuk host dengan link yang sama ya, dengan link yang sama silakan nanti bisa join insya Allah. Dan insya Allah nanti workshop kita akan membahas mulai dari kurasi produk sampai nanti teknis pendaftaran Sibakul nih Bapak Ibu. Ada nanti Ibu Fitri, ada Bu Lista dan Pak Panca. Nah ini Bapak Ibu, alhamdulillah kegiatan kita pada hari ini diikuti oleh kurang lebih 60 ya, 60 peserta yang ada di Zoom, meskipun memang ada beberapa yang terkendala di linknya. Mudah-mudahan nanti workshopnya bisa bertambah. Kami harapkan Bapak Ibu yang sekarang sudah ikut
mohon nanti di workshopnya juga bisa mengikutinya, karena di workshopnya itu nanti akan lebih kepada teknisnya, bagaimana kurasi, bagaimana cara mendaftarkannya, dan Bapak Ibu nanti bisa langsung dibimbing oleh para pemateri yang sangat luar biasa ini. Itu saja Bapak Ibu, sementara dari kami kegiatan seminar pada pagi sampai siang hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Untuk sementara mari sama-sama kita cukupkan dengan mengucapkan lafal hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sebelum saya tutup, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Wahyu Triatmojo dan juga Bapak Rosid. Begitu juga Ibu Nungki. Rupanya Ibu Nungki ini luar biasa memberi inspirasi, ya, motivasi kepada para peserta pada pagi siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Bapak Ibu tadi mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan pahala amal jariah tentunya dalam rangka untuk pengembangan usaha khususnya di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf jika banyak kekurangan. Untuk acara seminar dalam kegiatan Sibagul ini saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Yana, terima kasih semuanya. Terima kasih Pak Wahyu, Pak Rosid. Sehat-sehat semua, Sampai ketemu nanti siang.